Ayo! Saya bakal di sini dan ini panggung maksiat-maksiat ini nggak ada boleh keluar dari sini. Saya bakal di sini. Prosesnya kita. Kalau warga intelektual sekalian, apakah tindakan daripada Habib Bahar ini maafkan, apakah tindakan daripada Habib Bahar ini benar atau tidak walaupun dia di posisi benar? Walaupun diduga yang melakukan challenge tersebut gitu ya, melakukan challenge ya, lomba habis Quran hadiahnya miras, apakah ini dibenarkan tindakan daripada Habib Bahar ini? Ketika dia di posisi benar, apakah ini dibenarkan menggeruduk ya, kemudian diduga membentak-bentak, marah-marah gitu, apakah dibenarkan atau tidak? Jadi di sini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak pada penyelenggara festival musik, ya, saya tidak berpihak pada yang diduga melakukan kesalahan ya, yang bikin semacam challenge lomba hafiz Quran ya, atau hafal Quran. Saya tidak membela siapa-siapapun ya, saya membela kebenaran. Jadi tujuan saya itu supaya kita berpikir kritis, berpikir skeptis ya, memperluas wawasan, memperkaya wawasan ya. Ada pandangan lain yang jarang kita bongkar, apa itu? Jadi guys, ternyata saya tidak membenarkan kejadian yang ada di perayaan festival musik Ancol kemarin itu ya, yang challenge lomba hafiz Quran itu. Saya tidak membenarkan itu ya. Tapi gini, kita harus melihat dari perspektif lain. Gini. Kalau misalnya nih ada yang musik agama kita misalnya, katakanlah misalnya nih ya, diduga yang melakukan challenge itu salah gitu ya, karena mereka bawa ayat kitab suci gitu ya. Itu kan nggak benar ya, karena hadiahnya miras gitu. Oke ya, katakanlah mereka diduganya salah gitu ya. Walaupun pada faktanya label atau sponsor bernama Miras Newport ini tidak ada rencana seperti itu. Itu sekarang spontan gitu ya. Kejadian itu spontan. Yang melakukan challenge itu pengunjung, bukan MC, bukan penyelenggara gitu. Itu tuh dari pengunjung. Yang mengunjungi juga kebanyakan di sana umat muslim gitu. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu umat muslim dan umat muslim juga gitu ya. Rata-rata umat muslim yang jadi pengunjung di sana gitu. Jadi ini kasusnya bisa dikatakan antara umat muslim versus umat muslim gitu ya. Umat muslim diduga menistakan agama dan umat muslim menggeruduk gitu ya, yang diwakili oleh Habib Bahar. Nah, kalau kita bandingkan dengan agama lain misalnya, saya tidak membanding-bandingkan, tapi kalau saya perhatikan ya, ini kan apple to apple ya. Kalau kita bandingkan dengan agama Konghucu misalnya, agama Buddha misalnya, agama Kristen misalnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan agama Kristen, dalam agama Kristen diduga ada seorang pemuka agama mengatakan di salib itu ada jin kafir misalnya. Apakah ini apple to apple? Ya, ini apple to apple. Bisa dikatakan bahwa itu bisa dijadikan sebagai rujukan bagian daripada penistaan agama Kristen. Ya, menggeruduk rumah ibadah orang Kristen misalnya, bubar dipaksa sebagainya. Apakah orang Kristen itu langsung mudah emosi gitu? Saya cuma bertanya ya, saya tidak berpihak pada siapapun, disclaimer on ya. Tujuan saya itu baik. Saya tidak membenarkan kejadian yang ada di Ancol kemarin itu ya. Tapi kenapa kalau umat lain itu, ya kalau misalnya mereka itu ya diduga ya ada melakukan semacam penistaan, biasanya biasa aja gitu ya. Saya tidak membela Kristen di sini ya, karena orang Kristen juga ada yang tidak baik kok. Tapi kalau saya perhatikan orang Kristen itu tidak terlalu marah gitu ya, tidak terlalu berani menggerudu gitu ya, nggak emosional gitu ya. Tidak hanya di Konoha, di luar negeri juga seperti itu kalau saya perhatikan. Umat Kristen di luar negeri atau Buddha misalnya. Bahkan bayangkan di Afghanistan, patung Buddha yang sangat gede banget ya, itu pernah dihancurkan di Afghanistan. Apakah orang Buddha marah? Enggak. Itu bagian dari penistaan agama gitu. Itu menghancurkan simbol agama. Kemudian Konghucu misalnya, apakah mereka marah-marah? Enggak. Kemudian agama Sunda Witan, agama lokal misalnya, apakah mereka marah-marah? Enggak. Apakah karena minoritas? Enggak juga. Orang Kristen di Eropa mayoritas kok. Tapi ketika diduga ya gambar Yesus diduga dinistakan gitu, ada banyak ya yang dilakukan. Seperti dulu yang pernah terjadi di Prancis, kaum Boti gitu ya, diduga menistakan agama Kristen. Apakah orang Kristen marah-marah sedunia menggeruduk gitu? Enggak kan? Jadi ada pandangan lain gitu, ada
perspektif lain gitu. Itu yang saya jelaskan di video ini. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk membanding-bandingkan gitu, siapa yang lebih baik, enggak. Tapi ada perspektif lain gitu ya. Harusnya kalau kita bijaksana dalam beragama, harusnya kalau ajaran kita itu ajaran kasih, ajaran damai, hal-hal seperti ini ya cukup ditegur gitu ya. Kemudian ya boleh dimasukkan ke pesantren gitu kan, dibina gitu ya. Harus ada kata maaf lah gitu. Takutnya gini-gini ya, saya tidak memprovokasi untuk tidak percaya dengan agama ya. Ada banyak orang yang tidak percaya agama hanya kejadian-kejadian seperti ini. Ada banyak, teman-teman saya banyak tuh yang tidak percaya agama, yang kecewa dengan agama. Bahkan orang-orang Eropa banyak yang kecewa dengan agama gitu, karena ulah daripada pemuka agama. Jadi kalau ada pemuka agama seperti Habib Bahar gitu ya, saya tahu dia benar, posisi benar. Tapi kalau dia benar, apakah dia layak eh, menginterogasi gitu atau marah-marah gitu, apakah layak? Enggak kan, biasa aja gitu loh ya. Harusnya biasa aja gitu, bijaksana menyelesaikan masalah gitu, jangan kerasa gurusu gitu. Jadi kalau ajaran kita itu baik, kita akan makin bijaksana menyelesaikan masalah gitu, bukan malah marah-marah. Kalau misalnya udah minta maaf nih ya, minta maaf ya, ya kita maafkan dong ya, dikasih pelatihan gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita langsung menghajar orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini tidak percaya agama lagi. Diam-diam mereka akan meninggalkan agama. Itu akan menghancurkan agama itu sendiri dari dalam tanpa kita sadari. Ya kan? Tidak ada yang namanya kesempatan untuk minta maaf. Ya bisa aja orang tidak perlu dengan agama. Kok penganutnya seperti itu? Kok agama menakutkan? Kok agama sensitif banget? Kok agama itu lebih menakutkan daripada gundurwo? Kok agama itu lebih menakutkan daripada setan? Kok agama itu sedikit-sedikit penistaan? Orang-orang akan berpikir seperti itu, akan meninggalkan agama secara diam-diam seperti Eropa. Eropa zaman dulu seperti itu. Ya, ada kasus seperti ini, orang Kristen sensitif banget. Ya lama-lama Eropa meninggalkan agama Kristen kan. Nggak semuanya, tapi di sekelumnya. Itu resiko gitu. Mungkin 100 tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi Konoha tidak akan religius sekarang seperti sekarang ini gitu ya. Jadi jangan seperti itu, ada perspektif lain gitu. Saya hanya memberikan perspektif lain ya. Bukan berarti saya membela kedua belah pihak ya. Saya tidak berpihak pada Habib Rizik, saya tidak memvonis gitu ya. Saya tidak memvonis kedua belah pihak, tapi ada pandangan lain gitu. Setidaknya kita lebih bijaksana lah gitu ya. Karena sedikit-sedikit ada masalah kita langsung marah-marah, sedikit-sedikit ada masalah kita marah-marah, nggak dikasih permintaan maaf ya kan. Jangan dong ya. Bayangkan orang Kristen di Konoha itu hampir tiap minggu ada persekusi rumah ibadah. Apakah mereka pernah menggeruduk rumah ibadah orang lain, membalas gitu ya? Apakah mereka membalaskan ya dengan menggeruduk masjid gitu ya? Misalnya nih ya, ada kejadian menggeruduk rumah ibadah di Pulau Jawa misalnya. Apakah orang-orang Papua yang mayoritas menggeruduk masjid gitu? Enggak kan? Apakah orang-orang Kristen atau orang-orang Batak yang di tanah Batak menggeruduk masjid? Enggak kan? Apakah mereka membalas? Enggak kan? Jadi jangan seperti itulah gitu ya. Mari kita bijaksana gitu ya dalam beragama. Kalau orang yang beragama nggak bijaksana, ya sedikit-sedikit marah, orang-orang akan meninggalkan agama. Jangan salahkan orang-orang meninggalkan agama kalau kelakuan pemuka agama seperti ini, seperti Habib Rizik, Habib Bahar gitu, kurang bijaksana gitu. Ya, mereka ini kan bawa-bawa agama. Jadi kita menganggap bahwa agama itu menakutkan gitu. Agama itu seperti itu ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan besar. Itu yang jadi PR kita. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak membela siapapun di sini. Tapi alangkah baiknya kita bijaksana dalam beragama. Kalau kita tidak bijaksana dalam beragama, ya maka orang-orang tidak akan peduli dengan agama lagi gitu ya. Justru kalau saya perhatikan ya, disclaimer on ya, nggak semua tapi disclaimer on ya. Justru kalau saya perhatikan itu, orang yang beragama itu justru lebih barbar daripada orang yang tidak memahami agama. Rata-rata orang yang korupsi di Konoha itu adalah orang-orang yang memahami agama. Bahkan Pak Dahlil, ya, Pak Dahlil Wamen yang mengurusi tentang umroh dan naik haji, dia pernah mengatakan, dia pernah diduga mengatakan, di dalam masalah perhajian itu ada yang namanya kartel, diduga dia mengatakan seperti itu. Dan pelakunya itu orang yang memahami agama. Pelaku kejahatan ya, kalau Anda pergi ke penjara, rata-rata yang melakukan kejahatan itu orang yang paham agama, bukan yang tidak paham agama. Kenapa negara-negara yang tidak paham agama, yang tidak peduli dengan agama seperti negara-negara Nordik, Finlandia, menurut data ya, ini menurut data guys ya, kalau mau bantah pakai data ya, justru negara yang paling sangat-sangat toleransi.
Justru negara kita semakin religius, semakin bisa dikatakan diduga semakin barbar gitu. Itu yang jadi PR kita gitu. Kenapa kita semakin beragama, semakin barbar? Apakah ajaran yang salah? Apakahnya oknum yang salah? Kalau misalnya ada yang mengatakan yang salah itu kan oknumnya. Kenapa oknumnya banyak banget? Kenapa sampai jutaan orang oknumnya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Apakah mereka itu dipengaruhi oleh ajaran agama? Sangat dipengaruhi. Saya tidak mengatakan ajaran agamanya salah ya. Saya lebih ke penafsiran. Mungkin penafsirannya salah. Salah guru mungkin, salah berguru, salah apa segala macam ya. Kemudian faktor berpikir kritisnya kurang ya. Itu yang saya kritik guys. Saya tidak mengkritik apapun di sini ya. Saya tidak mengkritik agama ya. Tapi yang saya kritik itu adalah kelakuan umat beragama itu kenapa semakin hari semakin barbar. Harusnya semakin religius itu kan semakin toleran, semakin jujur dan sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian apakah masalah ini akan dibawa ke ranah hukum atau apakah akan ada yang dipenjara? Kalau ada yang dipenjara, menurut keyakinan saya itu, ya menurut keyakinan saya tidak mendahului hukumnya. Itu terlalu berlebihan menurut saya pribadi ya. Kenapa terlalu berlebihan? Apa alasannya? Harusnya dibina lah gitu ya. Orang-orang seperti ini dimasukkan ke pesantren kayak gitu ya. Diajari gitu ya. Ya nggak boleh gitu ya. Dalam beragama itu bla bla bla. Jadi orang-orang semakin suka dengan agama gitu. Bukan berarti saya mengatakan mereka tidak salah. Ya saya mengatakan mereka salah gitu ya. Tapi harus dimediasi lah gitu ya. Orang-orang seperti ini jangan langsung ditekan gitu ya. Ditolong lah gitu ya. Orang-orang yang beragama ya please lah gitu ya. Bantu orang ini. Ya karena kalau tidak dikasih kesempatan, mereka akan membenci agama gitu. Mereka tidak akan mau beragama. Ya mungkin mereka nggak ngungkapin secara langsung, tapi kan mereka punya keluarga, punya teman. Ya mereka bisa aja mempengaruhi teman mereka. Mereka berdebat dengan teman mereka, lalu temannya dipengaruhi, temannya lagi dipengaruhi, terus dipengaruhi. Lama-lama orang malas beragama. Itu yang terjadi di Eropa. Awalnya yang bikin ulah itu pemuka agama di Eropa. Kita harus belajar dari kesalahan Eropa. Tapi justru anehnya Eropa itu semakin tidak religius, semakin damai, semakin toleransi. Apakah di Konoha itu harus banyak agnostik, ateis supaya Konoha semakin maju, semakin damai seperti orang-orang Eropa? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga Konoha, salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.